Eksplorasi dunia lain. 7 kerajaan gaib di Indonesia yang masih menjadi misteri. Indonesia adalah gudangnya hal-hal aneh dan gaib yang penuh mitos serta kontroversi. Sejak dahulu kala, sebagian masyarakat Indonesia percaya tentang hal-hal di luar nalar tersebut, mulai dari benda-benda mistis, tempat-tempat sakral, bahkan kerajaan gaib. Kerajaan gaib dipercaya ada di sejumlah titik di Indonesia. Di dalam kerajaan itu, diyakini ada makhluk tak kasat mata yang memimpin dan memiliki kemampuan luar biasa. Beberapa orang mengaku pernah masuk ke wilayah kerajaan itu. Pengen tahu kerajaan gaib di Indonesia yang masih dipercaya itu ada di mana saja? Yuk, simak selengkapnya. Tapi sebelum dilanjut, aku ucapkan selamat datang di channel Misteri Sport yang membahas hal-hal misteri dan mistis di sekitar kita. Pastikan kamu subscribe channel ini ya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru. Kalau kamu suka, beri like dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kerajaan gaib Laut Selatan. Laut Selatan sejak dulu memang menyimpan kisah mistis yang kental. Hingga kini, Laut Selatan dipercaya terdapat kerajaan gaib yang sangat besar. Kerajaan gaib itu tidak lepas dari kisah adanya Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Adanya sosok penguasa gaib di Laut Selatan tersebut membuat masyarakat percaya karena ada orang meninggal tidak wajar di pantai selatan yang katanya dijadikan tumbal. Meski begitu, keberadaan keraton Laut Selatan dipercaya benar adanya dan bukan hanya mitos belaka. Di selatan Pulau Jawa, terdapat kerajaan besar yang menguasai Laut Selatan, bahkan Laut Nusantara, yang dipimpin oleh Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Dipercaya, Keraton Yogyakarta dan Keraton Laut Selatan mempunyai hubungan yang kuat. Seperti dikisahkan adanya pertemuan antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati di Pantai Parangkusumo. Letak Keraton Laut Selatan berada di Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Sedangkan halaman depannya berada di Pelabuhan Ratu, Pantai Karanghawu, tepatnya di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Di Pantai Karanghawu ini terdapat karang kursi tempat berkomunikasi Presiden pertama, Soekarno, dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul untuk meminta restu membangun Indonesia. Karanghawu juga disebut sebagai alun-alun utara Kerajaan Pantai Selatan, atau juga lebih tepatnya pintu depan atau pintu gerbang. Berbeda dengan Karanghawu, Pantai Karangbolong atau Pelabuhan Ratu adalah halaman depannya Keraton Kerajaan Pantai Selatan. Sedangkan untuk halaman belakangnya Keraton Kerajaan Laut Selatan berada di Banyuwangi, Belambangan, sampai ke Pulau Bali. Kerajaan Laut Selatan tersebut selalu membawa energi positif bagi masyarakat. Maka, tidak jarang banyak ritual di bulan tertentu melakukan labuhan ratu seperti larung sesaji sedekah laut maupun sedekah bumi. Kerajaan gaib Alas Purwo. Taman Nasional Alas Purwo berada di Semenanjung Belambangan, Banyuwangi. Memiliki panorama alam yang indah. Namun, di balik keindahan alamnya, hutan Alas Purwo ini sangat kental dengan aroma mistis. Konon, hutan Alas Purwo diyakini sebagai salah satu kerajaan jin terbesar di dunia. Alas Purwo ini pun diyakini salah satu dari 3 gerbang menuju alam gaib di dunia. Karena keangkerannya itu, tak ada satupun pesawat yang berani melintas di atas hutan Alas Purwo. Tak heran, sederet tokoh-tokoh besar Nusantara, di antaranya Soekarno, Sudirman, dan Supriyadi, pernah bersemedi di Alas Purwo. Di hutan Alas Purwo itu, ada gua yang katanya tempat masuk istana. Gua ini cukup mistis, tapi banyak didatangi orang-orang untuk bersemedi guna mencari jati diri. Di Alas Purwo juga terdapat beberapa titik yang konon menjadi persinggahan Nyi Roro Kidul saat berada di daratan Pulau Jawa. Bahkan, konon katanya salah satu istananya juga berada di Alas Purwo. Percaya atau tidak percaya, setiap wisatawan yang masuk ke Alas Purwo diminta untuk menjaga tingkah laku,
dilarang berkata buruk dan berbuat mesum. Kalau dilanggar, roh dan jasadnya akan tersesat, tidak dapat kembali. Kerajaan gaib Gunung Merapi. Gunung Merapi yang terletak di Pulau Jawa dikenal sebagai salah satu gunung paling aktif dan berbahaya di dunia. Namun, di balik kemegahannya yang menakjubkan, terdapat cerita mistis tentang sebuah dunia gaib yang tersembunyi dalam gunung ini. Menurut cerita rakyat, Gunung Merapi dihuni oleh berbagai makhluk gaib dan dipimpin oleh sosok yang dikenal sebagai Eyang Merapi. Eyang Merapi dianggap sebagai penguasa kerajaan gaib Gunung Merapi yang memiliki kekuatan luar biasa. Dalam legenda, kerajaan gaib ini dipercaya telah membantu kerajaan Mataram pada masa lalu dalam pertempuran melawan kerajaan Pajang. Gunung Merapi menyimpan banyak tempat yang diyakini sebagai pusat dari kerajaan gaib. Beberapa tempat ini termasuk kawasan bebatuan dan pasir yang terletak di bawah puncak gunung tersebut. Salah satu tempat yang terkenal adalah Pasar Bubrah atau Pasar Setan, yang konon merupakan salah satu akses menuju kerajaan gaib Gunung Merapi. Selain itu, Gunung Wutoh juga diyakini sebagai pintu gerbang utama yang menghubungkan dunia manusia dengan kerajaan gaib ini. Meskipun Gunung Merapi menawarkan pesona alam yang luar biasa, cerita tentang kerajaan gaibnya tetap hidup dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas gunung ini. Kerajaan gaib Pulau Mas. Negara Indonesia sangat kental akan budaya dan adat istiadat. Segala macam bentuk tradisi rasanya ada di Nusantara ini. Bahkan, hingga hal-hal mistis dan gaib tak luput menjadi isu yang sangat hangat dibicarakan di tengah masyarakat. Salah satu mitos mengenai kerajaan gaib yang populer di Indonesia adalah mitos kerajaan gaib di Pulau Mas yang ada di Indramayu, Jawa Barat. Kondisi lokasi yang berbentuk seperti rawa di Kampung Pulau Mas, Desa Contigi Sawah, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sering dikaitkan dengan kerajaan gaib. Konon, jika ada orang yang memiliki kemampuan batin, dia akan dapat melihat kerajaan tersebut yang katanya sangat besar dan megah layaknya kerajaan manusia pada zaman dahulu. Megahnya kerajaan gaib Pulau Mas ini sampai-sampai seluruh bangunannya dilapisi emas. Oleh karena itulah kerajaan tersebut seperti dikelilingi cahaya emas sampai membuat silau. Menurut kisah yang beredar, kerajaan Pulau Mas yang sebelumnya hutan belantara adalah sebuah kerajaan yang dibangun oleh Wiralodra, yakni raja pertama. Wiralodra membangun kerajaan Pulau Mas selalu dihalangi oleh raja gaib yaitu Werdinata. Perseteruan antara keduanya itu berlangsung hampir 1 tahun. Konon karena keduanya memiliki kekuatan yang sama sakti, pertarungan itu berhasil mengguncang alam sekitar, bahkan sampai ke dunia para makhluk gaib. Salah satu petinggi jin, Raja Kalacungkring, yang saat itu menganggap jika pertarungan tidak dihentikan akan berdampak buruk kepada dunia mereka. Maka ia melerai pertikaian itu dan lahirlah sebuah perjanjian Pulau Mas yang menyatakan kedua dunia akan damai dengan syarat Wiralodra harus menikahi putri dari Raja Werdinata. Kedua alam yang berkolaborasi tersebut ternyata menimbulkan kepercayaan, yakni banyak manusia yang bergantung dan meminta pertolongan pada makhluk gaib. Oleh karena itu, hingga kini tak aneh masih ada praktik pesugihan di sekitaran rawa Pulau Mas. Masyarakat juga diminta lebih berhati-hati jika melewati tempat ini. Kerajaan gaib Wentira. Tidak cuma di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi pun terdapat mitos kerajaan gaib yang cukup terkenal. Kerajaan gaib tersebut bernama Kerajaan Wentira, tempat yang jika dilihat mata normal adalah sebuah kebun kopi ini terkesan begitu angker dan banyak menyimpan aura mistis. Keberadaan dari kerajaan gaib Wentira sendiri terletak di perbatasan antara
antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Menurut kepercayaan masyarakat, kerajaan gaib Wentira adalah kerajaan yang menyimpan harta karun. Tampilan kerajaan gaib Wentira juga cukup menakjubkan, di mana semua wilayahnya berlapis emas, bahkan terdapat istana yang terbuat dari emas murni. Peradaban kerajaan Wentira diperkirakan sangat maju dan modern seperti halnya kota-kota yang terdapat di Indonesia. Jika masuk di wilayah Wentira, pengunjung disarankan untuk tidak mengambil emas yang terdapat di wilayah tersebut, karena nyawa menjadi taruhannya. Dikisahkan penghuni kerajaan Wentira kerap dijumpai warga di sekitar tugu berwarna kuning yang oleh warga dijuluki sebagai Tugu Kuning. Warna kuning merupakan ciri khas warna yang ditemui di Wentira. Hal tersebut tidak lain, sepanjang jalan terjal menuju kawasan tersebut akan ditemui rumah mungil dengan warna kuning. Warna kuning diketahui sebagai warna yang sangat disukai oleh penghuni kerajaan Wentira. Menurut orang yang pernah berkunjung atau melihat kota Wentira secara langsung, disebutkan bahwa penghuni kerajaan gaib Wentira berpenampilan seperti manusia biasa. Mereka juga mempunyai kehidupan masing-masing, berkeluarga dan berkoloni. Perbedaan secara fisik adalah penduduk Wentira tidak mempunyai garis tengah bibir dan dapat menghilang seketika. Kerajaan gaib Negeri Paloh. Di Pulau Kalimantan pun terdapat mitos tentang kerajaan gaib. Kerajaan gaib tersebut bernama Negeri Paloh. Mitos kerajaan gaib Negeri Paloh merupakan kisah yang berasal dari daerah Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Suku gaib yang mendiami pedalaman hutan di desa Paloh, Kabupaten Sambas disebut dengan suku Paloh. Lokasi dari suku Paloh tinggal sangat dekat dengan perbatasan negeri Malaysia. Di wilayah tersebut, suku gaib ini mendirikan sebuah kerajaan yang katanya sangat besar. Suku Paloh dipercaya memiliki sebuah peradaban yang sama layaknya dengan peradaban manusia. Banyak kejadian misterius di sekitar hutan terkait dengan hilangnya orang-orang yang berada di sana. Suku Paloh sering membawa orang-orang ataupun penduduk di sekitar tempat mereka tinggal. Cerita di Paloh yang hingga saat ini dan menjadi misteri adalah hilangnya pesawat TNI AU sekitar tahun 1970. Pesawat ini tiba-tiba hilang tanpa jejak sewaktu melewati wilayah negeri Paloh. Penduduk sekitar seringkali melihat sebuah kota modern yang muncul di tengah-tengah hutan belantara. Biasanya, pada waktu-waktu tertentu, mereka juga sering tiba-tiba mendengar hiruk-pikuk seperti di sebuah kota besar. Kini, kemunculan suku Paloh yang sering menampakkan diri kepada warga sekitar sudah dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Secara kasat mata, negeri Paloh adalah sebuah hutan belantara. Hutan ini dijadikan tempat konservasi oleh pemerintah setempat dan dijadikan tempat wisata alam. Meski suasana mistis menyelimuti keindahan hutan belantara ini, tetapi banyak juga para pecinta alam yang menghabiskan waktu dengan mengunjunginya. Kerajaan gaib Padang 12. Selain kerajaan gaib negeri Paloh di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang, terdapat satu kerajaan gaib lagi yang dipercaya oleh masyarakat. Kerajaan gaib ini bernama Padang 12. Padang 12 sendiri merupakan sebuah daerah yang diselimuti pasir dengan luas 12 km persegi. Sama dengan kerajaan-kerajaan gaib lainnya, tempat ini pun begitu kental aura mistisnya. Masyarakat sekitar percaya kerajaan gaib ini dihuni oleh orang limun, makhluk sebangsa jin muslim, tapi ada juga yang menyebut jika mereka adalah keturunan langsung dari malaikat Marut dan Harut. Penduduk setempat percaya hanya orang-orang beruntung yang bisa bertemu dengan orang limun, yaitu orang-orang yang memiliki hati suci dan baik. Itu tadi 7 kerajaan gaib di Indonesia yang dipercaya masih eksis hingga kini. Kalau kamu punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Pastikan kamu klik tombol subscribe, tekan lonceng notifikasinya,
Dan jangan lupa kasih like-nya ya. See you in the next video. Bye.